pagi hari ini. Ujian iman orang percaya. Dalam perjalanan kita sebagai orang percaya pasti akan mengalami banyak proses kehidupan, baik suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sakit maupun sehat, senang maupun susah. Itu adalah proses kehidupan setiap orang percaya. Jadi setiap orang percaya pasti mengalami hal itu, Bapak Ibu. Nah, next ya. Dalam proses perjalanannya, orang percaya juga akan mengalami banyak ujian. Ujian itu harus terjadi. Tidak ada ujian. Semua ada ujiannya. Semua ada tantangannya, Bapak Ibu ya. Ujian kalau anak sekolah itu adalah proses pendidikan dan pembelajaran guna naik level yang lebih tinggi. Itu kalau anak sekolah, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, hal ini juga sama dengan keadaan kehidupan kita sebagai orang percaya yang akan mengalami ujian. Cuma ujiannya berbeda. Ujian kehidupan berbeda dengan ujian anak sekolah ya. Next. Kita akan bahas bagian yang pertama atau bagian yang ke A. Lalu apa yang dimaksud ujian iman? Definisi, ujian iman adalah situasi atau peristiwa yang menantang keyakinan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi situasi atau peristiwa yang menantang keyakinan atau keimanan kita atau kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam hal ini banyak anak-anak Tuhan gagal ketika ada ujian. Ketika ada ujian, dia gagal karena apa? Dia tidak memiliki keyakinan yang kuat. Dia tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga ujiannya gagal. Dan terpaksa tahun depan ngulang lagi. Ada ujian lagi. Dan selama masih hidup Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan sebagai orang percaya, Bapak Ibu akan tetap selalu ada ujian kehidupan. Itu Bapak Ibu ya. Maka perlu sikap yang benar di dalam menghadapi ujian itu. Kita akan lihat dulu di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini adalah sikap yang benar ketika menghadapi ujian. Kalau kita tidak menganggap itu sebuah kebahagiaan, tidak menyikapi ujian itu dengan perasaan yang gembira, perasaan yang senang atau bahagia, sebenarnya kita sedang melemahkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan dengan jelas, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu pasti ada. Ujian itu pasti ada. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan mau kita itu tekun, Bapak Ibu ya. Itu tujuan Tuhan. Satu. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada endingnya adalah Tuhan ingin mendapatkan buah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika buah itu belum matang, buah itu tidak enak rasanya. Bapak Ibu tahu ketika kita makan mangga yang belum matang, apa rasanya Bapak Ibu? Kecut. Mangga itu sangat kecut dan tidak enak dimakan. Ya, orang Jawa bilang kalau zaman dulu kalau kecut itu istilahnya berem, ya buahnya berem, jeber karo merem, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau makan buah berem itu pasti mulutnya jeber karo merem karena saking kecutnya Bapak Ibu. Nah, kehidupan kita yang tidak ada buah yang matang itu akan menjadi kecut
kecut. Kehidupan kita tidak enak. Bahkan mungkin bukan cuma kecut Bapak Ibu, mungkin pahit kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau bahwa kehidupan kita itu endingnya memiliki buah yang matang dan menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Bapak Ibu ya. Buah kita itu menjadi sempurna. Buah yang sempurna itu bisa memberkati hidup kita, itu bisa memberkati orang lain. Itu yang dimau Tuhan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi definisi ujian iman adalah situasi atau peristiwa yang menantang keyakinan dan kesetiaan kita. Jadi kalau tidak ada tantangan itu belum ujian iman. Jadi Bapak Ibu siap ya mendapat ujian iman? Amin. Ya. Sekarang bagian yang ke B. Lalu bagaimana Tuhan menguji iman kita? Bagaimana? Tuhan menguji iman kita yang pertama melalui situasi. Tuhan dapat menguji iman melalui situasi yang sulit dan tekanan hidup seperti rasa kecewa, kehilangan, dan bencana sekalipun Bapak Ibu ya. Jadi rasa kecewa, tekanan hidup, perasaan kehilangan itu bahkan bencana itu adalah situasi di mana orang itu ditantang keyakinannya, bertahan ikut Yesus, tetap Yesus, atau kita cari jalan keluar sendiri, atau bahkan kita pergi ke tempat lain atau hijrah ke tempat lain. Itu tantangan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini, ya kesulitan, tantangan, kecewa, kehilangan dan lain sebagainya, itu adalah ujian, itu tantangannya Bapak Ibu. Kita lihat dulu di dalam Mazmur 34 ayat 19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya Bapak Ibu, kemalangan orang benar banyak. Kemalangan di sini yang dimaksud adalah ujian Bapak Ibu ya. Ujian orang benar itu banyak, tidak sedikit Bapak Ibu. Nah, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kata melepaskan dia dari semuanya itu sebenarnya bukan berarti kita meluputkan atau dispensasi, tidak jadi menerima kemalangan, tidak jadi menerima ujian, tetapi Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya Tuhan memberikan jalan keluar dari semuanya itu. Dari ujian-ujian itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan menyediakan jalan keluar. Jadi Tuhan itu sangat baik sekali. Kita diuji tetapi kita dikasih kuncinya. Ya, dikasih kuncinya, dikasih kepeane ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan ujian iman melalui situasi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah menggerutu, jangan pernah mengumpat, mencaci maki, mutung. Jangan Bapak Ibu, karena di situ Tuhan akan memberikan jalan keluar. Memang itu yang harus kita hadapi Bapak Ibu. Memang situasi itu yang harus kita jalani. Karena Tuhan mau buah kita matang. Amin Bapak Ibu. Ya, yang kedua. Bagaimana Tuhan menguji iman? Yang kedua adalah melalui orang lain. Tuhan juga dapat menguji iman melalui perlakuan orang lain. Seperti penganiayaan, ketidakadilan, dan penolakan. Kita lihat dulu di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tujuan besi menajamkan besi itu supaya besi itu menjadi lebih tajam. Gesekan-gesekan yang terjadi itu akan lebih tajam, ya, menghasilkan suatu pisau atau bentuk yang lain yang lebih tajam ya. Orang juga akan menjadi lebih tajam, lebih peka kepada Tuhan ketika terjadi gesekan-gesekan. Ketika Tuhan memberikan ujian-ujian melalui orang lain. Ya, penganiayaan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang itu kalau hidupnya enak-enak saja,
imannya juga biasa-biasa saja. Ya, ketika iman itu di dalam penganiayaan, lihat banyak kesaksian ya, orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah sana, di Iran, di daerah-daerah sana Bapak Ibu, itu sangat tertindas, tetapi iman mereka sangat luar biasa, mereka sangat tajam. Nah, itu penganiayaan, itu dari siapa? Dari orang lain Bapak Ibu. Ketidakadilan kadang-kadang juga membuat iman kita itu semakin justru menghasilkan buah yang matang. Kita sering ditindas, penolakan. Betapa banyak Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika ikut Yesus kita ditolak oleh keluarga. Siapa yang punya pengalaman seperti itu Bapak Ibu? Saya punya satu pengalaman ketika istri saya ikut Yesus. Istri saya mengikuti saya menjadi Kristen. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan penolakan dari keluarganya. Bahkan omnya, sponsor keluarganya dia punya sponsor dulu Bapak Ibu ya. Mungkin orang yang bantu keluarga dia itu orang kaya Bapak Ibu. Nah, ketika dia jadi Kristen, dia nguju-ujui, kamu dipaksa toh sama Mas Bambang masuk Kristen. Ya, tidak om. Kamu kalau dipaksa bilang sama saya, bila mana perlu kamu ceraikan Mas Bambang. Wah, istri saya itu disuruh menceraikan saya karena saya nguju-ujui masuk Kristen, padahal saya nggak nguju-ujui, dia mau sendiri kok gitu ya. Saya nggak nguju-ujui dia masuk Kristen, tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penolakan itu yang terjadi di dalam keluarga istri saya. Tapi puji Tuhan, istri saya tetap setia sama saya. Dia tidak mau kehilangan Arjunanya gitu ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya mana mungkin ini limited edition, dia mau tuker yang lain, enggak bisa. Ya, enggak bisa, mau ditukar seganteng apapun dia enggak mau. Coba tanya. Enggak mau pasti, karena dia setia. Dia sudah teruji imannya. Jadi dia sudah saya kasih tahu, ketika dia menerima Yesus pasti ada ujian, dan ini terjadi. Dia melalui saudaranya ada gesekan, melalui omnya dia diintimidasi Bapak Ibu ya. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Banyak cerita lagi ketika kita menerima Tuhan Yesus, ujian melalui orang lain itu ada, dicoret dari daftar warisan, ora dianggap ya Bapak Ibu. Milih RT ora kanggul Bapak Ibu ya. RT ora ono blonjone, ada sekarang ya. RT kuwi ora nek belanjane Bapak Ibu. Tetapi ada satu tempat nek agamane Kristen ojo dadekke RT. Ada ya Bapak Ibu. Pernah dengar itu? Iya Bapak Ibu, saya nggak mau nyinggung sana, bahaya Bapak Ibu. Tapi faktanya seperti itu, penolakan. Ya barusan saya juga mendengar dari Mas Agus Sudarmono, ketika mau membangun gereja juga ditolak sama RT-nya. Ya, artinya apa? Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya itu, Bapak Ibu, tantangannya banyak, ujiannya banyak. Bahkan Tuhan menguji melalui orang lain, melalui gesekan-gesekan. Ya, kita lanjut lagi 1 Petrus 4, 12-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu perhatikan itu ya, nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Di situ dikatakan nyala api siksaan itu bukan bicara nyala api beneran. Bapak Ibu belum disiksa dengan api. Oh belum, jangan sampai ya. Bapak Ibu itu seperti disiksa dalam nyala api. Jadi ujian itu seperti nyala api yang menyengat kita Bapak Ibu ya. Nyala api yang membakar hidup kita. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dapat ujian yang sangat berat, betapa banyak orang itu berkata seperti ini, urip kok koyo neraka. Pernah dengar kayak gitu Bapak Ibu? Urip kok koyo neraka. Duwe anak orang ngerti, duwe bojo orang ngerti,
ora enek wong sing peduli karo aku. Urip kok kaya ngene, kaya ning neraka. Bapak Ibu ya, ini seperti nyala api yang membakar hidup kita. Di neraka kan dibakar, Bapak Ibu ya, dibakar dalam arti yang sesungguhnya mungkin ya. Tetapi di sini ini seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa terjadi kepada kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau ujian itu sangat berat melalui orang lain, itu hanya seolah-olah ya, seakan-akan seperti itu. Sebenarnya ujian yang kita alami itu adalah ujian yang biasa. Kenapa biasa? Karena Tuhan memberikan kuncinya. Tuhan memberikan jalan keluar pada waktu kamu dicobai. Dan ujian itu juga tidak melampaui kekuatan kita. Jadi biasa atau biasa Bapak Ibu? Kamu bisa menanggungnya. Artinya ujian yang sangat berat itu melalui orang lain, melalui apapun, melalui situasi, seperti poin yang pertama tadi, itu adalah ujian yang biasa dan tidak luar biasa. Karena kalau kita menganggap ujian itu luar biasa, Tuhan yang biasa-biasa saja. Tetapi harus kita balik, ujianku itu biasa, yang luar biasa adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, itu ayat 13 dikatakan Bapak Ibu simak yang saya garis bawahi merah itu, supaya kamu juga boleh kegembiraan dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Endingnya begini Bapak Ibu, ketika kita sudah melampaui ujian demi ujian, ya kita akan bergembira dan bersukacita pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Menyatakan kemuliaan di dalam hidup kita itu bicara pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan itu akan membuat kita bergembira dan bersukacita. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika ujian itu datang melalui orang lain, percayalah bahwa ujian itu biasa. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, ujian itu melalui pikiran dan perasaan. Tuhan dapat menguji iman kita melalui pikiran dan perasaan kita seperti keraguan, ketakutan, keputusasaan. Ya, keraguan itu mungkin ada kekhawatiran, ketakutan ada kekhawatiran, keputusasaan itu selalu didahului dengan kekhawatiran. Kita lihat di dulu Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya Bapak Ibu, ini sebuah perintah yang mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata khawatir tentang apapun juga itu adalah bentuk teror di dalam pikiran kita. Itu ujian. Menurut survei Bapak Ibu ya, survei membuktikan bahwa kekhawatiran itu 80% tidak pernah terjadi. Ya, itu survei. Coba Bapak Ibu simak baik-baik kehidupan Bapak Ibu. Betapa sering kita khawatir, ya Pak ya Bapak Ibu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Itu ujian sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya ujian supaya apa? Kita lulus iman kita. Jadi supaya kita tidak perlu khawatir lagi. Kekhawatiran itu kadang-kadang membuat hidup kita seperti diteror. Ya, kita menjadi tidak ada damai sejahtera. Kita menjadi bingung, kita menjadi galau. Takut masa depan, anak muda selalu takut masa depan. Besok saya itu kerja apa? Besok saya menikah dengan siapa? Ya, besok saya bagaimana? Orang tua pun juga khawatir kadang-kadang Bapak Ibu ya. Kalau saya tua, anakku iso ngopeni aku ora. Jojo aku dilebokke ning panti jompo gitu ya. Itu kekhawatiran Bapak Ibu. Saya pernah melayani di sebuah panti jompo. Saya belum jadi pendeta, waktu itu jadi ketua persekutuan Okumene Bapak Ibu di Waringin Rejo sana, berkunjung ke panti jompo yang dekat Solo Baru itu. Ketika saya tanya kepada ibu-ibu itu, dia nangis guguk, aku dibuang anakku neng kene gitu ya.
Itu terjadi Bapak Ibu, orang sudah sepuh nangis, dileweran ilue Bapak Ibu, karena dia merasa dia dibuang anaknya. Itu yang saya khawatirkan dulu. Wah, ngeri sekali Bapak Ibu ya. Itu khawatir. Nah, kadang-kadang kekhawatiran itu seperti itu. Tidak semua anak membuang ibunya ke panti jompo. Kalau di panti jompo mungkin karena dia meremake. Kita harus berpikir positif Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kekhawatiran itu menghinggapi setiap manusia. Perasaan takut di dalam pikiran kita itu menghinggapi kita sehingga kita lupa bahwa Tuhan itu memberikan solusi bagi kita yang terbaik. Jadi begini Bapak Ibu, rasa khawatir itu pasti akan terjadi. Tadi pagi saya juga sudah sedikit cerita, waktu saya pergi ke Malaysia pun saya takut Bapak Ibu, saya khawatir. Khawatirnya apa? Saya naik motor mabur Bapak Ibu ya. Meskipun saya sudah beberapa kali dan sering naik motor mabur Bapak Ibu, bukannya mau sombong, tetapi yang namanya khawatir itu tetap ada. Terpikir engkau naik pesawat jiglok piye. Loh, Bapak Ibu pernah ngalami gitu? Naik pesawat mikir engkau naik jiglok piye? Pasti pernah. Saya aja pernah, mosok sampean enggak gitu ya. Sama, kita semua mengalami hal yang sama. Saya pun mengalami kekhawatiran, kok kalau pesawat jatuh gimana? Ternyata tidak jatuh. Jadi khawatir saya guna enggak? Tidak guna. Nah, tetapi Tuhan itu memberikan apa Bapak Ibu? Solusi. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau Bapak Ibu itu khawatir, perasaan kita diteror sebagai ujian, itu kita berdoa ya, berikan sama Tuhan. Tuhan, inilah hidup saya, tolong kami. Waktu saya khawatir naik pesawat terbang, saya pun juga berdoa Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus lindungi kami, dalam nama Tuhan Yesus nek dalane grunjal gitu. Wah, jangan-jangan dalane urung diaspal Bapak Ibu. Wah, itu khawatir Bapak Ibu. Belakang saya mak-mak gitu juga orang muslim. Itu kalau grunjal itu dia berdoa loh Bapak Ibu. Kalau grunjal gini, astagfirullahaladzim gitu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Wah, gitu. Itu solusi. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir, berdoa sama Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan akan memelihara kamu dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan sudah kasih solusi ya. Ketika ada ujian pikiran dan perasaan, jangan pernah takut dan khawatir karena Tuhan kasih solusi. Yang keempat, bukan yang keempat, maksud saya bagian ketiga. Mengapa Tuhan menguji iman? Lah kok ndadak diuji ngopo Tuhan, kurang gawean loh. Aku wis percaya Tuhan, mbok wis langsung diselamatkan gitu. Kok Tuhan itu kok ya neko-neko ndadak nguji barang. Padahal diuji itu enggak enak. Diuji enak enggak Bapak Ibu? Enggak enak. Tanya yang sekolah-sekolah. Nek ujian itu gembrobyos, deg-degan. Anak saya itu kalau ujian bengi itu ya deg-degan. Saya ngalami, ora kowe tok nduk, aku iya gitu loh ya. Saya bukan Superman, ayahmu itu bukan Superman. Dikira wedi, takut juga. Saya ngalami hal yang sama. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tuh, mengapa Tuhan menguji iman kita? Yang pertama, untuk menguatkan iman kita. Ujian iman dapat membantu kita untuk bertumbuh di dalam iman dan menjadi lebih kuat. 1 Petrus 1, 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya Bapak Ibu, lagi-lagi dikatakan bergembiralah akan hal itu. Hal itu adalah apa Bapak Ibu? Itu adalah pencobaan dan penderitaan. Jadi bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Jadi kata hal itu menunjuk kepada pencobaan. Pencobaan itu juga bicara tentang ujian. Jadi kalau Bapak Ibu ada ujian, tetap bergembira atau bersukacita Bapak Ibu, karena itu sedang memurnikan iman kita seperti emas. Jadi emas itu sebelum kita pakai itu Bapak Ibu ya, itu mengalami proses yang panjang, mulai dari pengayaan, mulai dari pengolahan, dibakar, dibentuk, ditempa, sehingga menjadi emas yang sangat indah yang sering kita pakai Bapak Ibu ya. Hidup kita juga semacam itu Bapak Ibu. Kita akan ditempa, dibentuk, bahkan kita akan digoncang, macam-macam Bapak Ibu, supaya iman kita bertumbuh, iman kita menjadi hal yang baik di hadapan Tuhan. Kita bisa memberikan apa, dan tujuannya apa tuh Tuhan? Kok supaya iman kita kuat, supaya kita mendapatkan buah, supaya hidup kita juga berbuah di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi tujuan Tuhan menguji kita yang pertama adalah menguatkan iman. Yang kedua, tujuan yang kedua Tuhan menguji kita adalah untuk menunjukkan kasih Allah. Ujian iman dapat menunjukkan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Bapak Ibu, dalam Roma ini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata mendatangkan kebaikan ini Bapak Ibu itu merujuk kepada kasih Allah. Jadi Tuhan itu ingin memberikan kebaikan di dalam kita. Tuhan ini ingin mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Caranya apa? Caranya dengan ujian Bapak Ibu. Caranya dengan berbagai-bagai macam pencobaan, berbagai macam situasi dan keadaan. Tetapi di balik itu Tuhan sedang ingin menunjukkan kasih-Nya bahwa Dia ingin mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Percaya Bapak Ibu kalau Tuhan mendatangkan kebaikan? Amin. Amin Bapak Ibu ya. Satu contoh kecil Bapak Ibu ya. Waktu saya menyekolahkan anak saya Stevi itu saya sekolahkan di Pangudiluhur, di situ sekolah Katolik Bapak Ibu ya. Setelah sekolah Katolik itu SD saya waktu saya kecil, saya pandang sekolah itu baik gitu, pengajarannya maju. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya sampai ke sana, anak saya tidak diterima. Alasannya belum bisa baca dan nulis. Nah, ternyata syarat di situ masuk kelas 1 harus sudah bisa baca dan tulis. Gitu. Jadi saya pulang dengan kecewa. Kecewa. Sekolah anak koyo ngono, katanya pedomane kasih, ternyata tidak ada kasih, ngomel-ngomel Bapak Ibu. Tetapi ternyata itu mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Coba kalau anak saya jadi sekolah di situ, betapa repotnya istri saya, karena rumah saya di Waringin Rejo sana Bapak Ibu, jauh, jalannya rame, opora panas, opora mesake bojoku gitu loh ya. Nah ternyata Tuhan punya maksud seperti itu. Jadi apapun yang menimpa hidup kita Bapak Ibu, itu hanya contoh sederhana. Ada contoh-contoh yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu ya, lebih istilahnya lebih membuat kita itu benar-benar terheran-heran Tuhan, karena Tuhan itu membuat kita kadang-kadang kecewa sama Tuhan, tetapi sebenarnya mendatangkan kebaikan. Satu lagi Bapak Ibu, saya pernah cerita. Waktu saya masih muda, saya dimutasi dari BCA Palur ke Klewer itu Bapak Ibu. Saya di BCA Palur ke Klewer itu saya nyesel. Nopo wis penak-penak kerja ning kene dadak dipindah gitu ya Bapak Ibu ya. Nopo pimpinan iki ora duwe hati, pimpinannya enggak punya akhlak gitu. Karena saya sudah terlanjur punya gebetan di Palur sana, dipindah di Klewer Bapak Ibu. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Setelah di Klewer justru saya menemukan istri saya. Maksud Tuhan kan selalu seperti itu Bapak Ibu. Sesuatu yang gak benar menurut saya jelek, tetapi mendatangkan kebaikan. Coba kalau saya nekat di Palur, kekeh di sana, belum tentu. Siapa tahu saya di Palur jadi korbannya playgirl Bapak Ibu ya. Ngeri kan jadi korbannya playgirl. Ya untung saya dipindah di Klewer, jadi saya ketemu istri saya.
Ya, itu mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, terus sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah untuk memurnikan iman kita. Ujian iman dapat membantu kita untuk melepaskan hal-hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang benar dan penting. Ya, Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, tadi kita sudah baca ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang tidak penting itu adalah kekhawatiran, prediksi-prediksi kita, perkiraan-perkiraan kita, perasaan-perasaan kita yang tidak sama dengan perasaan Tuhan. Itu hal yang tidak penting. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan mau memberikan hal yang penting dalam hidup kita ketika kita diuji, yaitu dimurnikan iman kita. Kenapa harus dimurnikan? Karena hanya dengan kemurnian iman kita menghasilkan satu ketekunan, dan lanjut lagi ketika kita sudah tekun, kita tahan uji, kita menghasilkan buah. Lagi-lagi endingnya ke sana, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Jadi ujian itu kenapa ada di dalam hidup kita? Itu untuk memurnikan iman kita. Bapak Ibu harus murni ya imannya. Terima ujian dari Tuhan karena mendatangkan kebaikan. Bagian yang ke-D, Bapak Ibu. Bagian yang ke-D, bagaimana agar iman kita tetap kuat? Yang pertama, berdoa dengan tekun. Allah, klise. Ya, memang ini klise. Pendeta atau hamba Tuhan selalu mengatakan berdoalah dengan tekun. Doa, ngantek bosen Bapak Ibu ya. Tetapi ini penting Bapak, ini bukan klise. Memang ini harus, supaya iman kita kuat, kita harus berdoa dengan tekun. Karena doa adalah senjata yang ampuh untuk menghadapi ujian. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, tadi kita sudah baca, tapi kita akan fokus kepada bagian yang B. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena hanya dengan doa yang tekun, doa yang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, iman kita tetap kuat. Amin Bapak Ibu. Mau berdoa? Kalau ada ujian berdoa. Berdoanya jangan 5 waktu Bapak Ibu ya. Makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, mau tidur ya cuma 5. Bukan itu. Berdoa setiap waktu dengan tekun supaya kita teguh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, bersekutu dengan orang percaya. Jadi Bapak Ibu, supaya iman kita tetap kuat, kita harus bersekutu. Dukungan dan penghiburan dari orang percaya yang lain sangat penting dalam menghadapi ujian. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya Bapak Ibu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kalau sedang ada masalah, kalau sedang dalam ujian, dia menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Justru ini kebalik Bapak Ibu. Justru ketika kita dalam ujian dan pencobaan, kita harus sering-sering kumpul untuk beribadah, kumpul untuk sharing, karena kita itu domba Bapak Ibu. Kita itu domba, dan orang Kristen itu bukan pertapa. Jadi kalau kita pertapa, aku baru ada masalah, aku pengen lerem dulu hatiku, baru datang kepada Tuhan. Bukan seperti itu konsepnya. Tetapi konsep orang percaya itu harus bersekutu dengan orang yang lain, orang yang percaya yang lain di dalam ibadah-ibadah. Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang. Artinya ada kebiasaan semacam itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Pernahkah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena baru ada masalah? Mungkin pernah, saya juga pernah. Kalau ada masalah pengennya mengurung diri,
Bapak Ibu, pengen tidur di kamar, memeluk bantal, menangis sejadi-jadinya, kayak sinetron ya, kayak drakor gitu loh. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada ujian dan persoalan hidup kita, mari kita bersekutu, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita tidak menjauhkan diri dari ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan. Jadi sangat bagus kalau ada komsel Bapak Ibu. Saya berharap semua anggota jemaat GAIS Gideon ini tergabung dalam sebuah komsel. Yang belum, tolong bergabung. Isine wong tuwek-tuwek tok gitu ya, bentuk sing nom-nom toh Bapak Ibu ya. Kadang-kadang saya anak muda ini, maaf anak muda di sini enggak ada ya. Ada satu anak muda di gereja lain gitu ya. Nek dijak komsel males, isine mbah-mbah. Isine wong tuwek-tuwek gitu loh. Ngenyek ngomongnya Bapak Ibu ya. Maaf nih ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu karo mbah-mbah ngenyek. Wih, belum tentu kowe sesuk dadi tuwa loh ya. Iya, kalau saya dinyek wes tuwek loh, timbang kowe nom gitu ya. Daripada kamu nom belum tentu tua gitu ya. Orang tua kalau dinyek cah nom bilang gitu. Saya bilang karena saya golongan tua. Bercanda, tapi di sini nggak ada ya. Jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan, karena itu membuat iman kita kuat di dalam Tuhan. Di dalam komsel ada kesaksian, ada saudara kita yang ditolong Tuhan, ada saudara kita yang mengalami pencobaan dan Tuhan jawab pergumulannya. Itu menguatkan kita. Itulah yang membuat iman kita, dan ketika iman kita kuat, kita bisa menghadapi ujian. Amin Bapak Ibu. Ya. Terus ini yang terakhir. Yang terakhir, supaya iman kita tetap kuat, fokus pada janji Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu setia dan akan menyertai kita dalam setiap ujian. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, amin Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu akan menyertai kita pada waktu kita menghadapi ujian. Karena Tuhan itu akan senantiasa menolong kita ketika kita jauh. Jadi kita harus fokus pada Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bicara ujian dan cobaan Bapak Ibu, penderitaan bahkan. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ketika Bapak Ibu fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan besertaku, ujian apapun saya akan menjadi pemenang. Amin. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Kita akan lihat kesimpulan. Mari anak-anak untuk main musik ke depan. Kesimpulan. Ujian iman adalah bagian dari perjalanan iman kita. Tuhan menguji iman kita untuk menguatkan, untuk menunjukkan kasih, dan untuk memurnikan iman kita. Marilah kita berpegang pada firman Tuhan, berdoa dengan tekun, bersekutu dengan orang percaya, dan fokus kepada janji Tuhan agar iman kita tetap kuat di dalam menghadapi setiap ujian. Dan marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan dan hikmat supaya dalam menghadapi ujian kita menjadi pemenang. Kita sebenarnya adalah sebuah bejana yang sedang dibentuk Tuhan menjadi bejana yang berguna, bejana yang baik, supaya apa? Supaya kita bermanfaat bagi orang lain. Kita memiliki buah dan buah itu dikehendaki Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk.